warahmatullahi. Kalau selain pembinaan ini, kayak apa yang dilakukan lembaga ini untuk menjamin uangnya kembali? Ada nggak upaya-upaya lain? Kita kan sebenarnya dari awal dulu kita kan berproses, pinjamannya mulai ada 1 juta, 2 juta. Nah biasanya kalau orang pinjam uang seperti itu, setelah kita kenal betul dengan karakternya, jenis usaha dia, nah, itu kan kita nggak ada rencana. Tapi buat peminjam baru, karena ini aplikasi itu banyak maksudnya, ya nggak mungkin kan kita bisa mengenal semua. Makanya kita sebenarnya juga kalau sama sekali kita tidak kenal dari sisi apa karakternya kita ragu sama macam, ya kita ambil guna. Kemudian kalau juga kita bisa motor atau kalau BPKB ini ada bedanya nggak dengan sertifikat tanah? Misalnya maksimal pinjaman dengan BPKB seperti sertifikat sebagainya, ada ya? Jadi kalau BPKB sepeda motor itu kan maksimal kita berikan 10 juta. Bisa pribadi ya? Memang kita belum ada kelompok, semua masih pribadi. Tujuannya persentase dari harga sepeda motor itu. Nah, kita juga nanti lihat nilai sertifikat itu. Kadang-kadang seperti Pak ini kan banyak orang punya sertifikat di Padang Serahid. Di bawah kemarin Padang Serahid terjadi laut, ya mungkin kita ambil kan. Itu lama begitu ya. Iya, ada juga yang sertifikat baru kan, makanya nanti kita lihat sertifikatnya. Juga ada orang punya sertifikat hutan Tuhan sana tuh. Itu Pak Jalil itu tahu Alpen sana tuh punya tanah 1000 kali 1000 meter gitu kan. Kalau malu. Jadi ya kita kan nggak mungkin. Nah, juga adanya sertifikat ada, kemudian kita bisa pastikan jelas persisnya di mana. Saya bisa lakukan checking. Kalau untuk kota biasanya yang normal-normal satu sertifikat itu kan nggak lalu luas tanahnya, paling masyarakat 200 meter luasnya paling. Ya makanya nanti kita akan lihat kondisi tanah, posisi tanah. Misalnya kita anggap di Baru lah kita bilang. Ada nggak yang menunggak atau apa? Ada itu, makanya seperti kita bilang kemarin, karena kan ada dan ketika dulu dengan biaya yang dana itu sifatnya kita itu hanya channeling. Kalau itu ya memang ya kita nggak punya otoritas apa-apa, Pak. Kita ada dari BRR, kemudian nanti di tingkat 2 ada tim teknis namanya, dan mereka juga punya semacam tim super apa yang melakukan surveinya. Nah kemudian berdasarkan data mereka itu, kemudian nanti kita dicairkan ke lembaga kita, kemudian kita akan lakukan penyaluran. Kalau itu memang secara itu kita hanya bertugas menyalurkan, karena isinya itu uang bantuan BRR ke mereka. Nah tapi ada juga dana BRR yang dipersyaratkan dalam proses penyaluran ke kita gitu. Artinya karena itu uang BRR kan kita harus ikuti aturan main yang punya uang gitu. Sehingga kadang-kadang kebijakan internal kita nggak bisa kita terapkan di uang BRR itu. Bisa dibilang jelas. Ya tergantung sumber dananya tuh Pak. Misalnya ada dana BRR misalnya dana BRR mengatakan bahwa untuk giliran pertama karena ini adalah uang BRR, ya kita diminta mengajukan calon beneficiaries. Oke, kemudian persyaratannya hanya dari sisi analisa finansial aja, ini layak dibantu. Sementara dari sisi agunan nggak boleh diambil, kalaupun dia nggak ada agunan, kalau menurut Anda yang layak dari sisi finansial usaha, Anda harus berikan masukan serta agunan. Nah ini yang kemudian menyebabkan ada orang yang tidak mau mengembalikan uang karena itu tadi Pak, ini kan uang BRR. Hibah. Nah, prinsipnya ketika kita pinjam BRR itu bukan hibah ke kita, tapi modal penyertaan. Ini kan tiap 6 bulan sekali kita harus bayar ke BRR, dan 20% dari keuntungan kita dari uang BRR yang kita keluar kita harus tahu ke apa? Tempus kan, misalnya saya sudah dibentuk satu unit untuk menampung semua uang pinjaman BRR di mana aja? PM, Project Management Unit. Kalau dulu ada AMF, Aceh Microfinance. Apa tadi proyek?
sertifikat, ada sertifikat yang dulu yang sudah dilalu, ada sertifikat juga, Ya. ada sertifikat rumah. Jadi biasanya yang paling bisa dipegang sertifikat kemasan. Sertifikat yang intinya tanah itu kita lihat di paling kota, di dalam kota ini. Walaupun di luar kota dikit, yang jelas tempatnya itu pasti bisa kita cek lah. Kita bisa pastikan tempatnya. Kadang-kadang mana Pak, ada orang sertifikat, punya sertifikat, kita tanya tanahnya itu di mana, dia juga nggak tahu. Mungkin karena sertifikat yang baru-baru ini ya, yang berarti sudah di situ. Ya benar ya Pak. Dia nggak tahu tuh posisi tanahnya itu persisnya itu di mana. Nggak usah jauh, kakak saya sendiri, kakak sepupu saya. Saya tanya, ini tanahnya itu di mana? Nah, itu persis ya. Mungkin kena warisan ya, Hah? kena warisan. Itu benar benar itu. Nggak tahu juga tuh. Itu kemarin kita ada mungkin kalau apa? Ada toko pakaian Anas Collection. Orang baru itu dulu yang di depan apa itu? Kereta. Nah, dia bawa kemarin. Dia mau pinjam uang 40 juta. Dia bawa sertifikat. Tanahnya di Swakaraya. Nah, oke. Kita ajak satu AU kita dengan dia. Tolong tunjukkan tanahnya di mana. Dia juga bingung. Di mana ya? Cuma saya tahu jalannya di sini katanya. Makanya kita hanya Kenapa bisa terjadi seperti itu? ya mungkin gini Mbak, dulu kan ketika dia buat sertifikat ada tanahnya, kan ada perubahan, misalnya perubahan jalan segala macam kan. Jadi orang nggak tahu persis lagi posisinya itu di mana kan. Banyak jalan P2 ke P2 itu, jadi susah tapi gitu. jalan itu Dulu nggak ada jalan, sekarang udah ada jalan. Letak posisi tanahnya itu seperti apa. Kemudian batas-batasnya juga dia bingung ya. Saya kira Pak, kemudian sekarang nasabah BG kita itu berapa? Kalau yang peminjam Taruhnya di tempat di sini. Nih, sekitaran Kak Tony sudah 1.500. CS tuh. Total ya, baik yang pakai agunan maupun tanpa agunan. Mana lebih banyak Pak yang pakai agunan atau yang tidak pakai agunan? Lebih banyak nggak pakai agunan. Mungkin ya, berapa persen? Berani sekali ya. Kita pakai agunan itu hanya orang-orang yang yang dari sisi karakter itu memang kita ragu. Hanya kan nanti kita akan ketika teman-teman melakukan checking itu apa nggak, ya dia tanya ke toko sana itu catatan saya kan. Itu kalau saya kumpulkan sertifikat dengan sertifikat akta dan BPKB, nah itu paling juga total itu sekitar 200-an. Berarti bisa kita simpulkan 80% yang tidak pakai agunan atau bagaimana? Ya, 50%. Tidak agunan. Kan BPKB berapa persen kita? Dari 100 dan 80 yang tidak. Kita 100 gitu. Lebih banyak yang dengan BPKB ya, antara sertifikat. Sertifikat kecil. Nah, akhir-akhir ini aja Pak, setelah Kim itu Kim dari BPN yang turun Oh, BPKB. Dulu kan paling lebih banyak akte. Nah, itu kan banyak. Tapi akte nggak bisa apa umur itu. Enggak, kita sekarang kalau akte itu sering berkasus, artinya tumpang tindih. Ya. Berarti setelah ada program apa itu yang dari BPN? Ada beberapa. Itu. Baru banyak Itu yang banyak. Nah, pada prinsipnya kadang-kadang gini, kita juga kalau nasabah kita yang udah berproses dari kita dari 2 juta, 4 juta, 6 juta. Kadang-kadang kita nggak minta, gitu, karena kita udah yakin dengan itu dia. Malah dia sendiri yang berikan, gitu. Ini untuk semacam jaminan moral saya. Moral. Daripada dia simpan di rumah kadang-kadang. Dia khawatir, Dia simpan. Jadi nggak aku. masuk sertifikat. Rata-rata yang sertifikat kita itu rata-rata sih. Mari kasih kipu ada nggak? Udah kena tsunami. Makanya kita nggak Kalau sertifikat yang dia gunakan ini dijaminkan ke bank atau kemana? kita simpan di sini. Cuman kalau yang besar kita akan lakukan pengikatan dengan notaris. Kalau pinjamannya di atas 4 juta kita akan lakukan pengikatan dengan notaris. Tapi kalau di bawah itu dulu ketika harga pengikatan itu belum tinggi, kita itu 25 juta ke atas, itu kita melakukan pengikatan dengan notaris. Cuman karena lonjakan